Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dia rasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Taurus. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga tentunya sangat general dan bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Taurus. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke, dan kita akan segera shuffle kartunya. Dan kita akan segera mengetahui nih, kira-kira apa yang dia rasakan kepada kamu ya. Untuk kamu yang sedang dekat dengan seseorang, mungkin sedang mencoba komunikasi reguler dengan seseorang, ataupun mungkin untuk kamu yang memang agak penasaran nih, sebenarnya apa sih yang dia rasakan kepada kamu gitu ya. Oke, aku akan ambil 5 kartu terlebih dahulu ya untuk melihat nih apa yang dia rasakan kepada kamu nih para Taurus. Oke. Mungkin hal yang tidak pernah dia bicarakan, mungkin hal yang hanya bisa dia pendam dalam hati dan sebagainya ya. Kita akan coba lihat di readingan ini ya. Oke, ini kita sudah pas ya, 5 kartu. High Priestess, The Chariot, Knight of Wands, Three of Cups, dan Knight of Swords. Oke. Ya. Oke, untuk teman-teman Taurus, di sini kita lihat ya apa yang kira-kira dia rasakan pada kamu. Mungkin satu kata yang benar-benar menggambarkan rasa dia secara general kepada kamu itu adalah kagum ya. Dia sangat kagum nih. Dia melihat orang kamu itu orang yang benar-benar menakjubkan ya, mengagumkan. Oke. Dia merasa kamu itu orang yang sangat istimewa, kamu orang yang sangat rendah hati ya, kamu sangat grounded istilahnya ya, kamu benar-benar mengetahui hakikat kamu sebagai manusia ya, istilahnya seperti itu ya. Kamu istilahnya dia melihat kamu itu orangnya sadar bahwa sebagai manusia itu tentunya kita punya banyak kekurangan, dan dia juga tahu bahwa kamu sadar nih terhadap kekurangan dan kelebihan diri kamu sendiri, dan dia juga tahu bahwa kamu orang yang sangat sadar terhadap kekurangan diri kamu sendiri dan bagaimana kamu bisa terus memperbaiki diri menjadi lebih baik dan sebagainya, begitu ya. Dia merasa setelah mengenal kamu, dia itu merasa terinspirasi ya, merasa termotivasi untuk bahwa sebenarnya itu dalam hidup dia itu mungkin dia cenderung terlalu santai, mungkin dia cenderung terlalu masa bodoh, mungkin dia terlalu cenderung selalu mengikuti aliran dan tidak terlalu berpikir panjang dan sebagainya. Nah, setelah mengenal kamu, dia berpikir bahwa mungkin aja loh selama ini gaya hidup yang dia jalani, prinsip hidup yang dia jalani itu sebenarnya nggak terlalu baik nih untuk perkembangan diri dia ya. Oke, pada akhirnya dia sering membuang-buang waktu, pada akhirnya dia sering juga menyia-nyiakan ataupun menganggap semua orang di sekitar dia itu adalah orang yang memang tidak sayang ataupun tidak peduli dengan dia, sehingga dia juga takut gitu ya untuk sayang ataupun peduli dengan orang lain dan sebagainya. Oke, setelah mengenal kamu itu dia tahu bahwa sebenarnya cara pandang dia itu banyak loh yang bisa diperbaiki, dan tentunya banyak yang bisa dia lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi nih, dengan belajar dari cara kamu menjalani hidup kamu seperti itu. Istilahnya dia kagum karena kamu itu sudah memberikan inspirasi tertentu ya, inspirasi tersendiri, transformasi tersendiri untuk hidup dia. Karena sebenarnya adalah the high priest, karena ada the high priest sama the chariot. High priest itu artinya introspeksi diri, melihat ke dalam diri, melihat kata hati, dan the chariot artinya transformasi. Oke, hanya ketika dia mengenal kamu, akhirnya dia bisa melihat kembali nih ke dalam diri dia gitu, bahwa dia itu masih banyak kekurangan, masih banyak hal dari diri dia yang perlu diperbaiki, perlu dibenahi lah gitu. Dan dia baru sadar setelah ketemu dengan kamu. Dan karena itulah mengapa dia sangat kagum sebenarnya kepada kamu ya, seperti itu. Kalau aku lihat ada kemungkinan besar dia itu dari air sign ya, dari elemen udara ya. Jadi bisa Gemini, Aquarius, ataupun Libra ya.
Oke, tapi tentunya ini bisa dari zodiak manapun. Tapi ada kemungkinan besar dia dari air sign ya. Oke. Nah, di sini ada Three of Cups sama Knight of Swords ya. Sayangnya nih aku harus bilang, ada kemungkinan saat ini sebenarnya dia juga sedang dekat dengan orang lain ataupun justru bisa jadi dia itu sebenarnya sekarang ini sudah berkomitmen dengan orang lain. Ya akhirnya ya dengan kata lain mungkin bisa jadi dia ini sebenarnya sudah dalam suatu hubungan juga nih dengan orang lain gitu ya, sudah jadi pacar orang lain lah istilahnya seperti itu ya, ataupun bisa juga dia lagi dekat, lagi PDKT juga nih dengan orang lain karena ada Three of Cups ini yang artinya pihak ketiga. Ini bukan kamu ya tapi ke dianya gitu. Nah, jadi sebenarnya di satu sisi walaupun dia memiliki rasa kagum kepada kamu, walaupun dia merasa sangat terinspirasi oleh kamu, dia juga sadar keadaan diri dia sekarang ini sebenarnya dia sedang dekat dengan seseorang ataupun bahkan dia sedang ada komitmen dengan seseorang. Makanya itu di sini adalah Knight of Swords. Dia masih sebenarnya mencoba memastikan dulu rasa yang dia rasakan kepada kamu itu apakah sebatas rasa kagum aja, sebatas rasa terinspirasi aja ataukah lebih dari itu. Oke, nah barulah nantinya dia bisa menentukan langkah ke depan dia itu seperti apa. Untuk sekarang kalau aku lihat dia akan cenderung pasif ya, ataupun kalian mungkin cenderung kontak ataupun komunikasi secara reguler. Mungkin kamu mulai melihat polanya bahwa kesannya dia bukan tidak ada usaha ya, tetapi sepertinya tidak ada pembicaraan yang mengarah kepada hubungan yang lebih serius seperti itu ya. Karena memang sebenarnya dia itu sekarang itu sudah ada komitmen atau memang sedang dekat dengan seseorang juga dan dia masih bingung sebenarnya apa sih yang harus dia lakukan dan dia harus memastikan dulu nih perasaan dia. Oke. Jadi ini kalau aku lihat bisa jadi hubungan ini cukup membutuhkan waktu ya untuk berproses, tapi coba kita lihat dulu aja ya 5 kartu berikutnya. Siapa tahu ada pertimbangan-pertimbangan lain ataupun rasa-rasa lain yang belum pernah dia ungkapkan nih kepada kamu ataupun belum dia bicarakan. Dan tentunya mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan kamu ya, referensi kamu juga untuk kedepannya seperti apa. Oke. Hermit, Magician, oke. Oke. Nine of Swords, the Empress, Eight of Wands. Oke. Bottom of the deck, the Emperor. Oke. Iya. Oke. Teman-teman Taurus, dari kelima kartu berikutnya kita juga lihat ya, bottom of the deck-nya adalah the Emperor di sini. Sebenarnya kalau aku lihat ada perbedaan sikap ya, perbedaan bukan sikap, mungkin lebih ke sifat ataupun personality ya, kepribadian juga ya antara kalian berdua nih. Bisa jadi kepribadian, bisa juga jadi gaya hidup ya. Jadi ada perbedaan yang cukup mencolok nih antara kalian berdua. Oke, mungkin kamu orangnya sederhana, kamu mungkin cenderung humble, kamu mungkin orangnya cenderung apa adanya. Sedangkan mungkin karena dia dibesarkan, tentunya ini nggak semuanya ya, tetapi bisa jadi mungkin beberapa dari kamu orang yang kamu fokuskan ini sebenarnya mungkin berasal dari kalangan yang agak berada ya, mungkin menengah ke atas. Sehingga mungkin dia sudah terbiasa nih dengan gaya hidup yang mungkin agak mewah, mungkin juga ya dalam tanda kutip biasanya kalau yang menengah ke atas tuh biasanya sih bener ya banyak kepalsuan dan sebagainya, banyak berpura-pura gitu. Nah tetapi kan ketika memang nantinya dia misalkan memutuskan memilih kamu dan kalian memutuskan untuk bersama, kadang-kadang ada pertimbangan juga gitu. Dia berpikir apakah dia siap untuk mengubah gaya hidup dia ataupun kepribadian dia agar bisa sesuai dengan kamu. Ataukah justru apakah kamu yang mau nih, kamu siap untuk mengikuti lingkungan ataupun gaya hidup dia. Istilahnya sejauh mana sih kalian bisa bersedia untuk berkompromi satu sama lain gitu. Karena kalian sudah sangat berbeda nih dari sifat, kepribadian dan juga gaya hidup. Kadangkala dia itu sering berpikir hal itu ya. Dan itulah yang mungkin jadi salah satu pertimbangan ya. Walaupun dia memiliki rasa kagum kepada kamu ataupun terinspirasi kepada kamu, dia tetap nggak berani gitu ya mengambil keputusan langsung gitu. Apakah dia akan memilih kamu ataupun tidak gitu. Jadi dia masih agak bimbang.
Ada di Empress, ada Eight of Wands ya. Di satu sisi juga kalau aku lihat kemungkinan besar ya ada tuntutan, sedikit tuntutan juga ya, mungkin ya digosok-gosok juga ya, mungkin dari pihak keluarga dia ya, mungkin dari teman-teman dia, sahabat dia, untuk segera mengambil keputusan ya. Mungkin keputusan di sini adalah mungkin lebih kepada jenjang pernikahan ya, istilahnya mengakhiri masa lajang dia gitu. Mungkin ada tuntutan ataupun ya bisa jadi sedikit dorongan-dorongan eksternal lah ya, yang sedikit memaksa dia untuk segera membuat keputusan nih sebenarnya siapa yang dia pilih. Nah, kebetulan itulah mungkin bisa jadi ya, ini tentunya salah satu kemungkinan ya, salah satu hal yang bisa menjelaskan kenapa dia sekarang ini sebenarnya sudah dekat dengan seseorang ataupun terlibat dalam komitmen dengan seseorang di sini, Three of Cups. Oke, mungkin saja karena bisa jadi dia dijodohkan ataupun dikenalkan nih oleh teman dia yang kebetulan berasal dari kalangan yang istilahnya dalam tanda kutip selevel lah ya, mungkin yang memiliki gaya hidup sama juga gitu. Tetapi ya mungkin bukan karena memang dia ada rasa yang mendalam, bukan karena pendekatan dan dia merasa ada kecocokan, tetapi karena memang dorongan eksternal nih dia. Oke. Nah, karena itulah kalau aku lihat sebenarnya dia dibilang happy juga nggak terlalu ya dengan hubungan dia yang sekarang ataupun dengan orang siapapun lah ya yang dekat dengan dia sekarang. Istilahnya karena mungkin ya kita tentunya nggak bisa terlalu menjudge orang lain ya, karena setiap orang itu memiliki sudut pandang terhadap kehidupannya sendiri-sendiri ya. Oke, yang pasti ini adalah salah satu kemungkinan apa yang dia rasakan kepada orang tersebut dan juga kepada kamu gitu ya. Dan jadi situasi dia itu sebenarnya agak-agak sedikit dibilang complicated ataupun rumit tuh sebenarnya nggak juga, tetapi mungkin karena ada banyaknya pertimbangan dan perbedaan itulah yang membuat dia itu agak sulit mengambil keputusan. Kurang lebih seperti itu. Oke, tetapi memang sebenarnya secara intinya adalah dia menaruh rasa kagum yang sangat besar terhadap kamu gitu. Dia merasa bahwa kalau dia dekat dengan kamu, kalau misalkan kamu bersedia gitu ya untuk menemani hidup dia, dia yakin loh, dia itu bisa benar-benar berubah menjadi bertransformasi menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada diri dia yang sekarang gitu ya. Oke, nah kira-kira langkah selanjutnya apa nih yang sebaiknya kamu lakukan agar kamu bisa mengambil keputusan yang lebih tepat ya. Ini bisa kita lihat bottom of the deck-nya ya, bisa kita artikan mungkin saran yang bisa diberikan oleh semesta adalah di Emperor ya. Ini keputusan sebenarnya ada di tangan kamu sepenuhnya ya, oke? Kita sudah lihat ya apa yang mungkin dia rasakan kepada kamu, situasi apa yang mungkin sekarang dia sedang hadapi dan segala kerumitan intrik-intrik lah ya di dalam hidup dia itu sekarang apa. Nah, tetapi ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan kamu ya. Oke, karena keputusan ada di tangan kamu. Sekarang coba mungkin kamu jujur terhadap diri sendiri. Apakah memang kamu memiliki perasaan yang sama kepada orang ini? Oke, apakah kamu mau nih berkompromi sejauh apa dengan situasi dan kondisi yang dia hadapi sekarang? Nah, tapi yang terutama adalah seberapa kamu mau menunggu dia sampai dia siap benar-benar mengambil keputusan. Apakah dia ingin bersama kamu ataupun pada akhirnya dia memilih untuk mengikuti jalan hidup dia yang memang sudah ditentukan mungkin oleh orang-orang terdekat dia gitu ya. Oke. Nah, ini adalah saatnya kamu memegang kendali ya. Kalau memang kamu merasa bahwa kamu bersedia untuk mentolerir dia mungkin dalam jangka waktu tertentu sampai dia mengambil keputusan, maka tunggulah dia. Oke, tunggulah memang sampai pada saat dimana dia benar-benar bisa memberikan kamu satu keputusan yang tepat gitu ya. Entah untuk misalkan bareng sama kamu ataukah dia memang memilih yang lain. Oke, nah tetapi kalau memang kamu merasa bahwa rasanya kok kamu malah digantung, nggak ada kepastian, nggak ada yang arah yang jelas, sedangkan kamu tidak mau menunggu dan tidak ingin berlama-lama dalam situasi yang tidak jelas, ataupun mungkin ada rasa ragu ya. Nah, sebaiknya kamu mengambil keputusan untuk ya walaupun dengan berat hati dan walaupun mungkin menyakitkan di satu sisi, mungkin ada baiknya kalian tidak bersama ya, ataupun hanya sebatas teman baik saja. Kurang lebih seperti itu ya, para Taurus. Tentunya
Sekali lagi disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, dan ingat ini adalah readingan yang bersifat general, jadi mungkin tidak bisa sepenuhnya pas dengan situasi dan kondisi yang kamu hadapi sekarang, tetapi terlepas dari seberapa resonate readingan ini untuk situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang, mudah-mudahan ini tetap bisa menjadi referensi dan pertimbangan kamu ya untuk mengambil keputusan yang tepat nantinya agar tentunya kamu bisa tetap berbahagia di dalam hidup kamu. Oke, good luck ya untuk kamu para Taurus. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.